Saya sering bertanya kepada banyak orang, terutama dalam pelatihan-pelatihan motivasi. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Coba, gimana caranya supaya mimpi jadi kenyataan? Wah, harus bekerja keras, Pak. Macam-macam jawabannya. Padahal jawabannya sederhana. Udang heula. Bagaimana mimpi jadi kenyataan? Ya bangun dulu. Karena orang yang mimpi itu kan sedang tidur. Betul nggak? Tadi saya mimpi. Saya lihat kamu belum tidur-tidur dari tadi. Orang gak percaya Anda mimpi kalau gak tidur. Karena mimpi itu terjadi saat tidur. Mimpi itu terjadi saat Anda tidak sadar. Makanya gimana caranya mimpi jadi kenyataan? Udang, sare. Bangun dulu dong dari tidurmu, baru mimpi akan jadi kenyataan. Itu syarat pertama mimpi jadi kenyataan adalah bangun tidur. Tidur aja belum, bangun aja belum, sudah tiba-tiba bagaimana mewujudkan mimpi. Nah, tentu saja saya tidak cerita tidur yang fisik, karena sudah tidak penting saya bicara itu. Saya ingin berbicara tidur yang di luar itu. Kelihatan sibuk padahal tidur. Saya mau cerita ini sebetulnya hari ini. Kelihatan sibuk ya dari pagi sampai sore ya, ketika jamnya sholat, jamnya tahajud, jamnya baca Quran, tetapi semua dilakukan dalam keadaan tidak eling, tidak sadar. Itu tidur. Jadi tidur itu yang saya maksud. Kalau tidur ngorok nggak usah diajarkan lagi. Walaupun banyak sekali sebetulnya yang belum bisa tidur. Jadi kalau hari ini tidurmu itu masih dikejar anjing gelo, dikejar kuntilanak, itu tanda bahwa jiwamu masih kotor. Karena tidur tuh ada ilmunya loh, ada saintifiknya. Nah ini saya jelaskan dulu supaya ngerti sedikit ya. Karena kita udah tidur bertahun-tahun ngertinya enggak. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ternyata ruhku itu wujudnya adalah nur. Dalam tradisi Islam, nur itu dikenal 3. Yang pertama nurullah, cahaya Allah. Yang kedua nur Muhammad, cahaya terpuji. Dan itu yang pertama Allah ciptakan sebelum ciptakan alam semesta. Begitu kata hadis qudsi. Dan yang ketiga adalah nur insan, cahaya insan, yang kemudian sering disebut dengan nafs atau diri atau jiwa. Jadi sebenarnya jiwa itu adalah bagian terkecil dari ruhku yang Tuhan tiupkan ke dalam diri kita. Nah jadi sebetulnya saat seseorang tidur, itu gelombang otaknya itu masuk di gelombang alfa. Jadi dari beta masuk ke alfa, masuk ke delta itu. Nah udah, disitulah kemudian tidur terjadi. Jadi tidur itu adalah Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam sebagai sang hidup, sedangkan Nur insan keluar.